Kerja atau K3 diduga dilakukan Wamenakar Noel. Dan KPK pun menyebut Noel diduga telah melakukan pemerasan tersebut sejak lama. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bapak Setio Budianto, yang terhormat PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi Bapak Asep, dan yang kami hormati, sayangi dan selalu banggakan teman-teman media yang terus mendukung kinerja pemberantasan korupsi KPK melalui karya-karya jurnalistiknya. Pada konferensi pers kali ini, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja KPK, kami akan menyampaikan terkait dengan kegiatan tangkap tangan, dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Seperti apa konstruksi, kronologi, dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum itu kami akan menghadirkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Cukup teman-teman? Cukup. Sudah cukup? Cukup ya? Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, silahkan untuk kembali ke tempat. Baik, terima kasih teman-teman media. Kita akan kembali terkait dengan penjelasan lengkap mengenai kegiatan tangkap tangan dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Kepada Pak Ketua, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat. Saya langsung saja untuk efisiensi waktu. Jadi, sebagaimana tadi disampaikan bahwa ada kegiatan tangkap tangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Ini berawal dari kami menganggap bahwa, dan saya yakin semua juga masyarakat menganggap bahwa tenaga kerja itu merupakan tulang punggung perekonomian negara. Sehingga kualitas dan ketangguhan sistem tata kelolanya menjadi salah satu kunci dalam upaya peningkatan ekonomi nasional. Saat ini Indonesia sedang berada pada periode produktif dengan bonus demografi yang menunjukkan tingginya jumlah sumber daya manusia
yang berada pada usia kerja. Ini relevan dengan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang menunjukkan rata-rata jumlah pekerja atau buruh dalam 5 tahun terakhir, jumlahnya ada 137,39 juta orang per tahun. Adapun untuk tahun 2025, jumlahnya 145,77 juta orang atau 54% dari total penduduk Indonesia. Dari populasi tersebut, tenaga kerja atau buruh pada bidang dan spesifikasi pekerjaan tertentu itu diwajibkan memiliki sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas para pekerja. Adapun pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja harus dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja yang memiliki sertifikasi, kompetensi, dan lisensi K3. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya, agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pekerja atau buruh sekaligus mendukung peningkatan ekonomi nasional. Saya lanjutkan dengan penjelasan tentang kegiatan tindakan penyelidikan atau tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh Kedeputian Penindakan. Yang pertama, bahwa kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan korupsi. Dari informasi yang dihimpun tersebut, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 20 dan 21 Agustus, tim KPK kemudian bergerak secara paralel di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan mengamankan sejumlah 14 orang, yaitu Saudara IBM, selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022 sampai dengan 2025. Kemudian GAH atau GAH, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022 sampai dengan saat ini. SB, Subkoordinator Keselamatan Kerja, Direktorat Bina K3 tahun 2020 sampai dengan 2025. AK, Subkoordinator Kemitraan dan Personil Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai dengan sekarang. IEG, Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2029. FRZ, selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada atau sejak Maret 2025 sampai dengan sekarang. HS, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai dengan Februari 2025. SKP, Subkoordinator, kemudian SUP, Koordinator juga, kemudian ada TEM, ini adalah pihak PT,
perusahaan jasa PT Chem Indonesia, kemudian MM dari perusahaan jasa juga PT Chem Indonesia, dan Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021. Yang lainnya karena tidak terkait maka tidak dilakukan pemeriksaan. Selain itu, tim juga mengamankan barang bukti yang diduga terkait ataupun yang merupakan hasil dari tindak pidana ini, yaitu 15 unit kendaraan bermotor roda 4 dengan rincian 12 unit dari IBM, 1 unit dari SB, 1 unit kendaraan roda 4 dari SB, yang 12 unit tadi juga roda 4, kemudian 1 unit roda 4 dari HS, 1 unit roda 4 dari GAH. Kemudian 7 unit kendaraan bermotor roda 2, 6 unit kendaraan roda 2 diamankan dari IBM, dan 1 unit kendaraan roda 2 diamankan dari IEG. Kemudian ada juga uang tunai lebih kurang sekitar 170 juta dan ada 2.201 US dollar dan beberapa pecahan lainnya. Barang bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini relevan bahwa praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Adapun konstruksi perkaranya, atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJ K3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Dengan rincian nanti akan didetailkan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJ K3. Kemudian GAH diduga menerima aliran uang sejumlah 3 miliar dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang berasal dari sejumlah transaksi, di antaranya setoran tunai mencapai 2,73 miliar, transfer dari IBM sebesar 317 juta, dan 2 perusahaan di bidang PJK3 dengan total 31,6 juta. Uang tersebut digunakan GAH untuk keperluan pribadi, dibelikan aset dalam bentuk pembelian 1 unit kendaraan roda 4 sekitar 500 juta, dan transfer kepada pihak lainnya senilai 2,53 miliar. Kemudian SB diduga menerima aliran dana sejumlah 3,5 miliar pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang diterimanya dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3. Uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, diantaranya transfer ke pihak lain, belanja, hingga melakukan penarikan tunai sebesar 291 juta. Kemudian AK diduga menerima aliran dana sejumlah 5,5 miliar pada kurun waktu 2021 sampai dengan 2024 dari pihak perantara. Kemudian sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu. HS lebih dari 1,5 miliar selama kurun waktu 2021 sampai dengan
2024 serta CFH berupa 1 unit kendaraan roda 4. Sehingga dalam perkara ini, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK3 adalah IBM, kemudian KAH, SB, AK, IEG, FRZ, CFH, HS. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian KAH, SB, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di rumah tahanan cabang KPK Gedung Merah Putih. Atas perbuatannya para tersangka dipersangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian penjelasan pointer atau beberapa hal rangkaian daripada kegiatan tindakan penyelidikan tertangkap tangan. Sudah kami tetapkan semuanya. Jadi saya tambahkan ini merupakan sebuah keprihatinan sebenarnya. Ya, aslinya seperti itu. Saya yakin semua pihak merasakan sebuah keprihatinan di saat pengurusan tenaga kerja harusnya dipermudah, tapi kemudian ada sekelompok pejabat yang justru memanfaatkan, mengetahui, membiarkan, bahkan menikmati dan menerima ya uang yang berasal dari pihak-pihak tenaga kerja perusahaan yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Ya, kami berharap tentunya dengan proses penegakan hukum ini akan membawa dampak, akan menimbulkan pengaruh ya terhadap semua pihak. Terutama kami juga berharap semua kementerian yang memberikan pelayanan publik, melakukan proses perizinan, ya, itu para menterinya paling tidak campur tangan dan turun tangan untuk melakukan kegiatan pengawasan, ya, sehingga tidak terjadi praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakat. Selanjutnya saya kembalikan kepada Jubir, silakan. Terima kasih Pak Ketua yang telah menjelaskan secara lengkap terkait kronologi, konstruksi, dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Selanjutnya kami buka sesi tanya-jawab. Dalam konvers kali ini kita spesifik hanya terkait dengan perkara ini. Barang bukti tidak kita tampilkan, barang bukti sudah kami tampilkan pada hari kemarin ya. Ya, saya kira barang 22 unit kendaraan. Yang kendaraan sudah ada gitu, tapi yang uang masih ada, karena masih ada satu yang sedang dilakukan pemeriksaan. Gitu. Silakan sebut nama, media, dan pertanyaannya. Mas Jamal, Mbak Sasya, Mas Umam, silakan. Des. Terima kasih Mas Budi. Selamat sore Pak Ketua, Yeah. Pak Asep. Saya Jamal, reporter dari Romuald.id. Izin Pak, ada beberapa pertanyaan. Tadi belum sempat ya Pak disampaikan, terkait kronologi penangkapannya Pak ya. Benar gak sih Wamen Noel ini ditangkap setelah 2 menit menerima uang pemerasan tersebut? Ya. Lalu yang kedua, itu kan ada sekitar 22 kendaraan ya Pak ya. Itu kendaraan itu diterimanya itu sejak kapan Pak? Sekarang kan sebagai bukti kan berarti kan ada aliran-aliran uang dari pemerasan tersebut. Lalu yang ketiga, ini beredar Pak di media sosial adanya tudingan-tudingan miring terkait
OTT Noel ini sebagai pengalihan isu terhadap dugaan keterlibatan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution dalam perkara suap proyek Jalan Sumut. Apa tanggapan dari Pak Ketua? Terima kasih. Terima kasih Mas Jamal. Selanjutnya Mbak Sasha Livoy. Selamat sore Pak Ketua, Pak Deputi, dan Mas Budi. Izin Pak, saya Tasya dari VOI. Mau tanya, itu kan kendaraannya ada banyak ya Pak, dan hitungannya kan OTT itu cepat gitu, dan ini termasuk kayak OTT yang paling banyak buktinya, kalau saya ingat gitu. Nah ini tracingnya itu sejak kapan sih Pak, kalau boleh tahu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi kan juga disebut ini adalah permainan lama yang sudah ada gitu. Nah ini nantinya akan ditelusuri nggak, termasuk ke menakernya yang sekarang mungkin akan ada arah ke situ nggak? Itu yang kedua. Yang terakhir Pak, kita tahu kalau IBM ini kan ada kaitannya dengan relawan-relawan waktu Pilpres juga Pak. Dan sampai sekarang masih ada relawan-relawan itu. Nah Jokowi mania, Prabowo mania. Nah itu uang yang dari sini akan didalami nggak, mengalir ke situ juga? Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Mbak Sasha. Satu lagi Mas Umam. Mohon izin Pak Ketua, Pak Deputi dan Mas Jubir, izin saya Umam dari RRI Pak. Mau mastiin aja Pak, ini kan menurut informasi K3 ini sebelumnya apa benar sudah pernah diperiksa di Kejaksaan Agung? Kalau memang benar apakah KPK akan mengambil alih kasus, kan karena ini OTT gitu Pak. Terus yang kedua, mau tahu Pak alasannya kenapa digunakan pasal pemerasan, kenapa nggak digunakan pasal suap, apalagi kan mereka-mereka ini kan penyelenggara negara ya Pak, dan nominalnya cukup besar gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Umam. Kami respon dulu terkait dengan 3 penanya tersebut. Silakan Pak Ketua. Oke, baik. Nanti detail spesifiknya, teknisnya akan disampaikan sama Pak Deputi ya. Gitu, saya hanya menggambarkan secara umum saja. Tadi disampaikan pertanyaan tentang bagaimana proses pelaksanaan dari proses tangkap tangan ini. Jadi yang kami dapatkan pertama adalah proses serah terima uang antara perusahaan jasa terhadap koordinator, gitu. Nah, IBM. Nah, dari proses itulah kemudian ada interview yang dilakukan di lapangan dan berkembang kepada beberapa pihak. Jadi salah satunya adalah kepada IE, inisialnya siapa ya? IEG. Ya, pada IG dan pihak-pihak yang lainnya. Gitu. Nah, ini sekalian tadi saya sampaikan juga bahwa ya terkait tanya Imam tadi dengan Kejaksaan Agung gitu. Ya kami tidak monitor kegiatan itu gitu. Kita melaksanakan kegiatan penyelidikan yang kemudian berkembang pada proses tangkap tangan. Itu. Nah, Ranmor ini atau kendaraan bermotor roda 4, roda 2 itu sudah cukup lama. Ya, jadi ada beberapa proses yang dari 2019, 2020 dan lain-lain gitu. Bahkan mungkin bisa saja nanti akan didapatkan lagi kendaraan-kendaraan yang tidak menutup kemungkinan masih ada di beberapa pihak yang lain. Terakhir masalah tudingan seolah-olah mengalihkan isu. Jadi ini kami tidak melakukan penargetan terhadap seseorang. Yang kami lakukan adalah menargetkan terhadap adanya dugaan ya suap atau pemerasan awalnya di Kementerian Tenaga Kerja gitu. Karena ada informasi dari masyarakat itu tenaga kerja itu buruh itu pada saat mengurus. Jadi ada, saya gambarkan gini simpelnya. Ini ada pihak pekerja atau buruh. Kemudian di tengahnya ini ada PJK3, perusahaan jasa keselamatan kesehatan kerja. Dan di sini ada Kementerian Tenaga Kerja di Direktorat Jenderal Bina Pengawasan. Nah, gitu ya. Nah, ini 3 pihak. Nah, 3 pihak ini yang harus bayar 6 juta, yang seharusnya Rp270.000 gitu. Nah, 2 pihak ini merupakan representatif dari kementerian, dari Direktorat Jenderal
dari Direktur Binwas ya. Nah, gitu. Jadi ini merupakan representatif perusahaan jasa ini. Gitu. Nah, jadi sama sekali tidak ada istilah pengalihan isu. Ya, kami dapatkan itu di lapangan lah. Dari dua itu antara perusahaan jasa dengan koordinator, setelah ketemu, interview, pendalaman di lapangan, didapatkanlah kemudian ada si A, si B, dan C, dan seterusnya. Kemudian tadi saya tanya, tracingnya begitu cepat, gitu ya. Mobilnya begitu banyak. Ini kami dapatkan semuanya, ya di hari Rabu sampai dengan Kamis itu. Langsung bergerak secara simultan semuanya di beberapa tempat. Namun demikian, ini juga ada dukungan dari PPATK. Ya, PPATK sudah memberikan informasi juga itu tentang aliran transaksi rekening sehingga kita lebih mudah untuk bisa menelusuri gitu, baik itu aliran uangnya maupun penarikan, kemudian pengiriman, transfer dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan pemain-pemain yang lama atau mungkin pegawai-pegawai yang lama? Nanti akan dilakukan pendalaman sama Pak Deputi, ya, sama Kasatgas Penyidikan, karena akan pasti ditarik mundur ke belakang sampai dengan di awal tahun 2019. Termasuk juga mungkin apakah ada uang-uang itu yang mengalir? Sementara tidak ada. Sementara yang ada adalah kepada IEG tadi hanya 1 unit motor roda 2, kemudian uang lebih kurang sekitar 3M. Itu. Saya kira yang Mas Imam tadi sudah saya jawab juga ya. Gitu. Baik, Pak Deputi silakan tambahannya. Terima kasih pimpinan. Baik, kami tambahkan, ini mungkin sekaligus kita kronologisnya saja biar rekan-rekan terjawab semuanya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa perkara ini laporan daripada masyarakat. Ya. Di samping itu kita juga kan sebelumnya menangani perkara RPTKA, mungkin rekan-rekan ingat ya. Itu di Kementerian Tenaga Kerja juga, tapi itu untuk pungutan ke tenaga kerja asing. Nah, pada saat kita melaksanakan penanganan RPTKA ini, nah diperolehlah informasi dari rekan-rekan yang ada di sana, gitu ya, informasi kepada kami terkait juga ada pungutan-pungutan atau pemerasan dalam penerbitan sertifikasi K3 ini. Nah, dari sana ini kan di akhir 2024. Dari sana mulai kita dalami, kita juga bekerja sama tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua dengan PPATK dan lain-lain. Kita lihat memang prosesnya itu terjadi terus-menerus seperti itu. Kami pelajari alirannya dan lain-lainnya. Kemudian pada 2 hari yang lalu ini, hari Rabu dan hari Kamis, disitulah kami melakukan eksekusinya. Dari eksekusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa ketika ada penyerahan uang, lalu kita lakukan penangkapan terhadap orang-orang tersebut dan dilakukan interview. Dari interview itulah diperoleh kemana saja uangnya itu diberikan. Makanya tadi sampai kepada saudara IEG dan lain-lain, ada uang 3 miliar, kemudian ada motor, dari interview di sana. Di samping kita juga sudah memiliki data dari PPATK. Di rekening-rekening, ada rekening nomini, rekeningnya yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat juga bahwa aliran uangnya ada yang dibelikan kepada benda bergerak maupun tidak bergerak. Yang bergerak tentu bisa kita bawa sekaligus ya, mobil dan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Yang tidak bergeraknya sudah kita catat juga, ada rumah, tanah dan lain-lain. Jadi kenapa bisa cepat? Tidak ada rentang waktu dari sekitar akhir 2024 sampai dengan kita melakukan eksekusi karena ada penyerahan. Memang penyerahannya ada yang tidak kita ketahui gitu ya. Ada yang pas kita ketahui. Jadi yang Rabu ini pas kita ketahui langsung kita eksekusi. Seperti itu kira-kira. Kemudian mungkin tadi yang belum di ini dari Mas Umam itu kenapa menggunakan pasal pemerasan gitu ya. Tidak menggunakan pasal suap.
tadi di awal sudah disampaikan oleh Bapak Ketua bahwa ada tindak pemerasan ini dengan modus memperlambat, mempersulit atau bahkan memproses, tidak memproses ya. Nah, itu perbedaannya. Jadi saat teman-teman buruh ini akan mendaftar ya untuk sertifikasi K3, itu sebetulnya syarat-syaratnya sudah lengkap nih. Syarat-syarat sudah lengkap. Jadi seharusnya itu diproses bisa gitu ya, langsung gitu ya. Tapi kemudian ini untuk melakukan pemerasannya tersebut digunakanlah tadi cara-cara memperlambatlah prosesnya. Padahal ini kan dibutuhkan cepat gitu kan, kemudian mempersulit, tambah ini, tambah itu, waktunya gitu dan lain-lain. Bahkan kalau tidak memberikan sejumlah uang, tidak diproses gitu, tidak keluar-keluar ini, seperti itu. Bedanya kalau suap, nah kalau suap si kelengkapannya itu si buruhnya itu tidak lengkap. Misalkan ada persyaratan yang tidak lengkap, kemudian yang si pemohon ini nego, gimana caranya ini Pak supaya ketidaklengkapan saya ini diabaikan, lalu dia menawarkan sejumlah uang. Nah si petugas menerima itu dan kemudian diluluskan. Nah ini berbedanya di situ, perbedaannya. Kalau yang ini karena memang sudah lengkap, nah tapi dia melakukan pemerasannya dengan cara-cara 3 tadi, mempersulit, kemudian memperlambat, bahkan tidak memproses, sehingga si pemohon menjadi tertekan secara psikologis dan dia juga kan perlu cepat gitu barangnya, dan dia tidak ada kepastian kapan ini bisa segera selesai. Itu mungkin tambahan dari kami. Terima kasih. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Jadi penempatan PJK3 itu gitu sebenarnya di awal itu dikelola oleh Balai Besarnya Kementerian Tenaga Kerja. Tapi kemudian ada penerbitan SK atau aturan yang memperbolehkan PJK3 untuk beroperasional sebagai, ya gampangnya itu biro jasa gitu sebenarnya itu, mereka ini. Biro jasa. Makanya posisinya saya gambarkan tadi dia ada di tengah, dia merupakan representatif dari Kementerian Tenaga Kerja untuk menerima permohonan pengurusan K3 dari PT-PT, dari perusahaan-perusahaan yang di situ ada tenaga kerja, ya, ada buruh, ada pekerja dan lain-lain. Dan itu juga sebenarnya di SOP ada batas waktunya. Ya, kalau nggak salah berapa hari Pak Asep ya? Penerbitan itu. Gitu. Iya, kurang lebih sekitar 1 minggu sampai 10 hari kerja lah, kurang lebih gitu ya. Nah, itulah kemudian dilakukan mereka memperlambat itu, kemudian mempersulit bahkan tidak menerbitkan K3-nya. Kalau tidak mau menyesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh kementerian tadi, oknum yang saya sebut dengan mendelegasikan kepada PJ K3. Itu tambahnya. Pak Jubri silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Pak Deputi. Kita buka sesi kedua masih terkait dengan perkara ini. Kita ke sisi kanan. Mas Willy. Belakang. Kang Sabir. Oke, 3. Silakan, Mas Willy. Selamat sore Pak Setio, Pak Asep, Mas Budi. Ya. Pak mau nanya soal peran Wamenakar IEG ini Pak. Dia ini sebenarnya kan menerima 3M dan juga kendaraan roda 2 1 unit. Nah kalau boleh tahu peran dia di dalam kasus ini, apakah dia cuma menerima saja atau dia ada menggunakan jabatannya untuk melindungi pihak-pihak tertentu. Lalu ada juga yang disebutkan dalam penerima FAH dan HR kalau nggak salah. Nah kira-kira mereka tidak jadi tersangka. Nah ini boleh penjelasan lebih lanjutnya, kan ibaratnya IEG dan beberapa orang lainnya menerima, 2 orang ini kenapa menerima tapi tidak jadi tersangka. Lalu mau nanya sedikit soal kendaraan sitaan ini Pak, kan cukup beragam walaupun nggak didetailkan, tapi jumlah yang tercantum lebih banyak yang dipamerkan kan, 22 yang tercantum cuma beberapa. Kalau untuk mobil-mobil mewahnya seperti GTR dan lain-lainnya, itu kira-kira afiliasinya ke siapa ya waktu penyitaan? Terima kasih, mungkin itu aja Pak Setio. Baik, terima kasih Mas Willy. Ya Mas, terima kasih. Saya Zulfakar dari Berita 1 TV. Mungkin boleh diperkerinci
pemerasannya ini dari perusahaan mana atau misalnya seperti pihak swasta atau bahkan juga PJK3 ini kan juga bisa dari perusahaan asing atau seperti apa, boleh diperinci? Lalu ini kan OTT pertama di kementerian begitu ya Pak, koordinasi dengan pihak istana sendiri ataukah bagaimana, adakah kesulitan di situ? Dan selain penetapan tersangka tadi, apakah KPK akan masih mendalami kemungkinan tersangka-tersangka lain Pak? Terima kasih. Terima kasih Mas Julfikar. Mas Sabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Asep. Ini saya mau lanjut nanya soal pasal 12 huruf E dan ini kan disangkakan pasal gratifikasi begitu ya. Seingat saya Pak, selama 15 tahun begitu, KPK jarang sekali menerapkan pasal 12 huruf E pemerasan dalam jabatan terkait dengan OTT. Tadi kan memang sudah dijelaskan. Kemudian ada pasal 12B besar. Nah, ketika dua pasal ini disatukan, apakah norma deliknya itu, karena ini kan gratifikasi, tidak ada sama sekali meeting of mind antara kedua belah pihak untuk memenuhi unsur suap, kemudian pasal 12 huruf E ini dan 12B besar dipergunakan. Berikutnya, dalam konteks OTT, tentu ada surveillance dan tapping. Nah, pertanyaan saya, apakah dari bukti barang bukti elektronik, typing dan sebagainya itu kemudian unsurnya itu hanya pasal 12 E dan B, jadi tidak ada unsur menggerakkan dalam jabatannya, dalam artian kesepakatan antara kedua belah pihak, kemudian ini ditetapkan. Yang ketiga, berbicara dengan pasal 12B besar, itu kan sebenarnya ada ikutannya, bukan hanya penerimaan saat itu, tapi ada penerimaan sebelumnya. Nah, artinya ketika ada penerimaan sebelumnya, itu ada perubahan bentuk, pengalihan, transfer, membelanjakan, dan sebagainya. Konstruksinya adalah pasal 3 atau pasal 4 TPPU. Nah, saya menanyakan apakah juga mereka ini yang sudah ditetapkan berpotensi untuk itu. Yang terakhir soal tersangka GAH. Ini kan yang bersangkutan koordinator ya. GAH itu koordinator bidang pengujian dan evaluasi kompetensi. Nah, tadi tidak dijelaskan secara spesifik apa peran yang bersangkutan gitu. Apakah juga dia ikut turut serta melakukan pemaksaan atau mengintimidasi dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada intimidasi, maka perusahaan mana? Terakhir dari saya, kemarin konferensi pers Mensesnek itu menyebutkan bahwa Presiden menerima laporan terkait OTT ini. Nah, pertanyaan saya sederhana Pak, apakah pimpinan KPK benar melaporkan terkait OTT ini dan penetapan tersangka, karena ini wamen ya, maksudnya anggota kabinet pertama di era Prabowo, itu ke Presiden Prabowo. Karena ada pernyataan dari Mensesnek bahwa Presiden menerima laporan. OTT kan KPK yang lakukan Pak, jadi tidak mungkin bukan dari KPK yang melaporkan kan. Nah, level institusional, maka hubungannya antara pimpinan lembaga dengan pimpinan negara gitu. Apakah pimpinan KPK melaporkan itu? Kemudian mengapa melaporkan dan apa isi penyampaian laporan itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Sabir. Kami respon 3 pertanyaan terlebih dulu. Ya, nanti tambahannya dari Pak Asep ya, gitu. Jadi tadi sebenarnya di awal sudah saya sampaikan dari peran IIG itu adalah dia tahu dan membiarkan, bahkan kemudian meminta, gitu. Jadi artinya itu proses yang dilakukan oleh para tersangka ini bisa dikatakan sepengetahuan itu oleh IIG. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya ya, untuk ke istana apa segala macam tidak ada. Gitu. Jadi tidak ada kami melakukan koordinasi dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, pastinya karena sifatnya adalah tindakan penyelidikan, ya semuanya silent dilakukan secara tertutup gitu. Kemudian pendalaman terhadap tersangka yang lain tentu nanti berdasarkan dari hasil pemeriksaan. Ya, apakah masih ada, kemudian yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang penerapan pasal 12 huruf E ini, ya ini memang proses eksposnya cukup lama, gitu. Ada diskusi, ada argumentasi dan lain-lain.
sampai kemudian diputuskan penerapan pasal tersebut. Gitu. Nanti di spesifiknya Pak Asep lah yang akan menjelaskan. Gitu. Namun demikian, ini memastikan bahwa ya sudah sekian lama yang tidak pernah ada ya untuk UTT dengan menggunakan pemerasan, biasanya suap gitu. Tapi ini merupakan terobosan yang menurut saya justru akan bisa memberikan keberanian kepada masyarakat. Kalau merasa diperas, merasa dipaksa dalam proses pelayanan publik, ini bisa dilaporkan. Gitu. Jadi saat pejabat yang memiliki kewenangan, kekuasaan, tetapi menyalahgunakan dua hal tersebut, maka masyarakat itu bisa melaporkan ya kepada KPK, kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan proses penegakan hukum. Gitu. Pak Asep silakan tambahkan. Terima kasih pimpinan. Menyambung dari yang disampaikan oleh Bapak Ketua, ini agak melompat ya langsung ke yang Mas Sabir dulu. Jadi benar bahwa selama ini kebanyakan, bukan tidak pernah, 12E itu juga ada pernah beberapa kali. Nah, kalau kita melaksanakan penyelidikan yang kemudian setelah menemukan bukti-bukti dilakukan tangkap tangan, itu orang selalu berpikir bahwa ini penyuapan, menggunakan pasal-pasal suap, di mana penyuapan itu antara pemberi maupun penerima itu sama-sama kita proses, gitu yang itu. Padahal kebanyakan di lapangan gitu ya, dalam prakteknya si pemohon ini dari masyarakat ataupun dari perusahaan, mereka sudah lengkap, ya, sudah melengkapi persyaratan dan lain-lain, tetapi karena si oknum penyelenggara negara ini menginginkan sesuatu, lalu tetap mempersulitnya, harus menyerahkan atau memberikan sejumlah uang. Nah, ini akan menjadi kemudian salah ketika kita menerapkan pasal suap. Karena mereka sesungguhnya sudah melengkapi dokumen-dokumen, persyaratan dan lain-lain. Dan akhirnya kalau kita kenakan suap gitu ya, itu dua-duanya kan harus diproses. Dan ini akan memberikan efek negatif terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Pertama, salah penerapan pasal. Yang kedua, menjadi keengganan bagi para pihak. Bagi para pihak nih, yang sebenarnya mereka kan diperas nih. Saya takut lapor. Kenapa? Karena nanti kan diterapkan pasal suap. Saya jadi tersangka juga gitu kan. Nah, seperti itu. Padahal kalau dengan pasal pemerasan, yang menjadi tersangka adalah pihak yang melakukan pemerasan. Gitu. Ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, mudah-mudahan ini menjadi trigger supaya masyarakat dalam pengurusan ya apapun itu yang merasa sudah melengkapi persyaratan gitu ya, persyaratan sudah lengkap dan lain-lain, lalu masih diminta sejumlah uang oleh oknum, segera laporkan. Itu adalah pemerasan. Yang melaporkan tidak akan kena. Seperti itu. Nah, jadi jangan takut nanti kalau saya lapor malah kena penyuapan gitu. Akhirnya saya juga ikut jadi tersangka. Nah, itu seperti itu. Nah, ya Mas Sabir. Kemudian tadi sudah dijawab sendiri oleh Mas Sabir terkait penggunaan pasal 12B besarnya, ada penerimaan-penerimaan lain nanti yang tidak bisa para tersangka ini jelaskan dari pendapatan-pendapatan yang sah gitu ya. Sehingga itu bisa masuk ke penerapan pasal itu. TPPU. Kemudian untuk TPPU-nya benar, tapi nanti kita lihat dulu. Ini kan tahap awal nih, harus segera kita dalam waktu 1 kali 24 jam kita menentukan orang-orang yang ini seperti apa. Itu apakah dia menjadi tersangka itu kan atau tidak seperti itu. Kemudian juga pasal yang dipersangkakannya. Jadi ke depan tentu seperti tadi disampaikan oleh Mas Sabir, kalau dia uang yang diperoleh dari yang kita duga dari hasil tindak pidana korupsi ini lalu dipindahkan, dirubah bentuk dan lain-lain dan masuk kualifikasi pasal 3 gitu ya di TPPU pasal ini ya nanti tentu kita akan lapis dengan
TPPU. Gitu. Bisa ini nanti ditetapkan kembali. Kemudian terkait dengan tadi saudara IEG ini, sebagai di dalam jabatannya sebagai wakil menteri itu punya fungsi kontrol. Seharusnya setelah dia tahu bahwa ada proses yang tidak benar di dalam pengurusan K3 ini, sertifikasi K3 ini, dengan kewenangan yang dimilikinya, dia harusnya segera melakukan upaya untuk menghentikan proses-proses pemerasan ini. Tetapi pada kenyataannya justru setelah dia mengetahui kemudian dibiarkan, bahkan meminta ya, karena ada sejumlah uang, kemudian juga ada motor gitu ya dari sana. Nah di sanalah gitu, fungsi kontrolnya tidak dijalankan, kewenangan yang ada pada dirinya itu tidak dijalankan seperti itu. Itu mungkin tambahan dari kami. Ya, saya tambahkan dikit tadi yang kurang ya. Peran daripada KAH tadi ya, pertanyaannya. Ini sebenarnya menggantikan IBM yang bersangkutan itu. Jadi IBM karena ada temuan Inspektorat Jenderal di Kementerian Tenaga Kerja yang menyatakan bahwa proses K3 itu ada yang disalahgunakan, makanya dia dipindahkan. Itu, tapi masih berperan, digantikan oleh KAH itu. Nah, tapi apa yang dilakukan hampir sama dengan IBM gitu, dengan tetap memanfaatkan para PJ K3. Itu tambahannya. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Pak Deputi atas penjelasan dari 3 penanya ya, terkait dengan peran IEG dan juga sangkaan pasal yang digunakan dalam perkara ini. Kami buka sesi ketiga, mungkin ini sesi terakhir kali ya. Oke, terakhir. Mas Jonathan 1. Tadi Mas, ada lagi? Oke, 1 saja ya. Silakan Mas Jonathan. Izin Pak Ketua, Pak Asep, Mas Budi, saya Jonathan dari Kumparan. Mau tanya terkait IEG ini, dia kan tadi disebut melakukan pembiaran, terus mengetahui bahkan meminta uang dari hasil pemerasan itu. Itu kan tapi pemerasannya sudah berlangsung sejak 2019, tapi si IEG ini masuk menjadi Wamenaker itu di 2024. Itu apakah sejak dia baru masuk Wamenaker dia langsung mengetahui dan langsung melakukan praktik, ikut dalam pusaran praktik pemerasan itu apa tidak? Yang kedua terkait dengan satu motor tadi ada yang disita dari IEG, itu motor yang mana ya Pak? Itu tadi belum dijelaskan. Kemudian yang ketiga, apakah KPK juga akan menelusuri pengetahuan dari Menakernya sendiri terkait dugaan pemerasan ini? Atau akan dilakukan pemanggilan? Iya, kemudian juga yang terakhir terkait pemerasan ini kan sudah dari 2019, apakah menteri di era sebelumnya akan didalami juga keterlibatannya dalam praktik pemerasan ini? Itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Jonathan. Pertanyaan terakhir berarti ini ya? Oke, silakan. Nah, ini pertanyaan penutup ini biasanya Pak, kalau Mas Rizky ini. Silakan Mas Rizky. Terima kasih Mas Budi, izin Pak Setio dan Pak Asep. Saya ingin bertanya tadi terkait pertanyaan tadi ya, sejauh mana sih aliran dana pemerasan dari K3 ini? Kan apa sama praktiknya kayak ada dari setoran dari pihak bawah ke dirjen dan nanti dirjen kepada staf sus dan staf sus kepada menteri. Apakah ada aliran dana seperti itu? Kemungkinan pada menteri saat ini ya Sirit dan juga menteri sebelumnya yaitu Ida Fauzia. Itu yang pertama. Sudah bisa dimulai? Ya, bawa sedikit kasih di belakang. Kedua, saya mendapat kabar salah satu perusahaan yang diperas itu adalah perusahaan dari Haji Rashid. Apakah itu benar? Pengen itu aja saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Ya, jadi tadi Mas Jonathan terkait dengan peran IEG, barbuk yang diamankan, kemudian pendalaman ke pihak lain. Demikian juga Mas Rizky ya, terkait dengan aliran dana dan juga perusahaan K3. Silakan Pak Asep. Baik, terima kasih Mas Jubir. Dari Mas Jonathan dan Mas Rizky. Terkait dengan peran IEG, ini kan masuknya di 2024 ya Mas Jonathan.
Nah, ini apa namanya dalam pandangan awam aja, kalau masuk langsung berhenti, berarti kan dia melaksanakan tugasnya. Nah, ini udah 2029, ketika masuk sampai dengan 2025 ini masih berjalan. Praktek pemerasan ini masih berjalan. Bahkan kami pada saat melakukan tangkap tangan itu, nah ini kan sedang berjalan. Artinya bahwa ya IEG itu seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Ketua, mengetahui, membiarkan, bahkan menerima, meminta dan menerima gitu ya sesuatu. Ya 3 miliar dan juga motornya Ducati ya. Nanti mungkin bisa dilihat. Kemudian terkait dengan pengetahuan para pejabat lainnya nih. Ini menjawab dengan Mas Rizky juga. Tentunya kita sedang dalami. Nah, termasuk juga tadi kata Mas Rizky, ini aliran dananya ke staf sus dan lainnya itu sedang kita dalami seperti apa gitu ya. Ini kan baru 1 hari ini nih. Kita baru melakukan konfirmasi kepada orang-orang yang kita amankan di malam Kamis kemarin. Kemudian kita tentu akan kembangkan. Gitu. Kemudian telusuri yang ke menteri sudah kayaknya ya, yang lainnya. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Tambahan sedikit tadi ya, masalah yang motor. Motor yang mana gitu ya? Saya lupa platnya berapa, kalau nggak salah Bravo B 2445 warna biru Ducati. Siap, Ducati. Itu. Nah, tapi itu sebenarnya plat itu adalah plat yang jadi papernya belum ada. Itu. Dibeli secara off the road. Kemudian kalau nggak salah bulan April sudah dibeli, tapi sampai dengan sekarang belum dilakukan proses pengurusan untuk BPKB maupun STNK. Ya, ini setidaknya juga mengindikasikan supaya tidak diketahui dulu, kemudian dipasang plat yang kosong gitu ya, nggak tahu dapatnya dari mana, nanti akan didalami, tapi proses untuk pengurusan di Samsat atau di Spenda belum dilakukan. Ya, platnya. Gitu, tapi yang warna biru. Ya, Ducati warna biru. Terminologi lain kalau ya. Ya, jadi terhadap beberapa aset yang sudah dilakukan penyitaan, pastinya nanti akan dilakukan aset recovery terhadap semua. Karena ini masih banyak melakukan pendalaman ya, dengan waktu yang 1 kali 24 jam itu kan terbatas. Gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti masih ada beberapa barang bergerak maupun tidak bergerak. Dan pastinya nanti juga prosesnya akan dilakukan terhadap barang bukti tersebut akan dilakukan proses lelang untuk memudahkan tahap selanjutnya. Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Deputi, dan teman-teman media sekalian. Demikian konferensi pers terkait dengan kegiatan tangkap tangan atas dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan, di mana dalam perkara ini KPK kemudian menetapkan 11 orang sebagai tersangka. Demikian kami tutup untuk sesi konferensi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat selalu.